Hello everyone, good morning. How are you today? I hope all of you stay good and stay healthy and happy ya nak. Nah, now we will start our lesson today. Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Nah, hari ini kita belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 3, energi alternatif. Masuk pembelajaran 1 dan yang kedua ya nak. Oke, let us study together. Nah, di sini ada teks petunjuk membuat kincir angin. Nah, kamu sudah tahu apa itu teks petunjuk ya nak? Teks petunjuk itu merupakan teks prosedur yang berisi langkah-langkah dalam membuat sesuatu ataupun menggunakan sesuatu. Nah, kita dapat memanfaatkan sumber energi alternatif. Nah, apa saja yang termasuk energi alternatif? Di sini ada matahari, angin, air, dan tumbuhan. Sebagai energi alternatif, angin dapat menggerakkan kincir angin. Nah, kamu masih ingat? Waktu kita di kelas 3, kita pernah membuat kincir angin dari kertas origami. Ya kan, Nak? Nah, jadi kincir angin ini bisa digerakkan oleh energi alternatif, yaitu angin ya, Nak. Nah, energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Bumi ini memiliki sumber daya alam yang melimpah. Beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Nah, contohnya minyak bumi, gas alam, itu merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jumlahnya terbatas. Nah, energi alternatif atau energi terbarukan. Jadi energi alternatif disebut juga energi terbarukan ya nak. Ini berasal dari alam. Maka energi alternatif ini tidak pernah habis ya nak. Energi alternatif ini juga lebih ramah lingkungan. Artinya tidak membuat polusi udara. Maka dikatakan energi alternatif lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Ya kan? Nah, tadi contohnya sumber energi alternatif ada matahari, angin, air, dan tumbuhan ya nak. Nah, sinar matahari merupakan energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Mengapa dikatakan pengganti energi minyak bumi dan gas alam? Karena dari matahari ini kita bisa menghasilkan listrik dengan cara menggunakan panel surya. Ini anak panel surya. Nah, ini ada gambarnya. Matahari ya. Di sini ada alatnya panel surya. Nanti ada alatnya juga di sini mengolah energi matahari ini menjadi energi listrik. Oke. Nah, ini salah satunya contoh energi alternatif ya nak. Yang kedua, contoh pemanfaatan energi alternatif di sini ada yang pertama, sinar matahari. Sinar matahari ini digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Ya, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini dia seperti ini ya nak. Nah, yang kedua contohnya ada penggunaan arus air. Ya kan? Ini ada bendungan air di sini ya nak. Nah, arus air sungai ini dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau disebut dengan PLTA. Jadi, kita tahu air tidak pernah habis. Maka ini dikatakan energi alternatif yang bisa menggantikan
minyak bumi, dan gas alam. Yang ketiga, ada angin. Ya, angin. Angin ini dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin atau dikatakan bayu atau disingkat dengan PLTB. Apakah kamu masih ingat, Nak? PLTB yang terbesar di Indonesia itu ada di mana? Ya, ada di Sulawesi, ya, Nak. Di Sulawesi ada PLTB Sidrap. Nah, ini dia. Anginlah yang membantu kincir angin ini berputar, yang nantinya dapat menghasilkan menggerakkan alatnya dan dapat menghasilkan listrik, ya, Nak. Nah, ini contoh yang ketiga. Yang keempat, ada kotoran hewan. Nah, kotoran hewan atau gas metana ini berasal dari kotoran hewan ternak. Ya, misalnya ini sapi, ya, Nak. Nah, kotoran sapi ini, ya, atau lembunya, Nak. Nah, kotoran sapi atau kotoran lembu ini, ya, dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar, diolah. Jadi kotoran itu mengandung yang namanya gas metana. Gas metana ini nanti diolahlah menjadi bahan bakar, ya kan? Bisa menjadi energi alternatif. Yang kelima, ya, ada panas bumi. Panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, ini panas bumi diserap oleh alat-alat ini, ya, dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi namanya, ya, Nak. Nama yang berikutnya ada limbah pertanian. Ya, limbah pertanian misalnya ampas tebu. Nah, ini ampas tebu, ya kan? Kemudian ada jerami. Ini jerami, ya, Nak. Ini bisa diolah, ya, digunakan sebagai pembangkit listrik biomasa namanya, ya, Nak. Jadi dari limbah pertanian ini atau ampas pertanian ini seperti tebu dan jerami bisa diolah menjadi pembangkit listrik biomasa. Kalau tadi dari kotoran ternak, gas metana namanya, ya, Nak. Nah, inilah yang dikatakan energi alternatif yang jumlahnya tidak terbatas. Nah, sumber daya alam dan pemanfaatannya. Indonesia juga memiliki berbagai macam sumber daya alam. Misalnya dari tumbuhan jarak, ya, Nak. Nah, ini tumbuhan jarak. Apakah kamu pernah melihat ini? Nah, buah jarak ini menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Nah, ini buah jarak ini, Nak, bisa diolah menjadi minyak yang digunakan sebagai bahan bakar. Nah, minyak jarak merupakan sumber energi alternatif juga, ya. Ini dari tumbuhannya, Nak. Jadi minyak jarak ini merupakan sumber energi alternatif juga. Nah, contoh pemanfaatan buah jarak di sini, biodiesel buah jarak namanya, Nak. Biodiesel buah jarak. Pemanfaatan minyak jarak memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi manusia. Banyak industri kecil mengolah buah jarak menjadi minyak gosok. Nah, industri-industri kecil tersebut memberikan lapangan pekerjaan yang baru kepada masyarakat. Nah, berkat tumbuhan jarak ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, ini contohnya minyak dari buah jarak sebagai bahan bakar alternatif pengganti solar, ya, Nak. Nah, pengganti solar. Jadi energi alternatif itu dikatakan juga sebagai bahan bakar alternatif pengganti, ya, Nak, bahan pengganti. Nah, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi, ya kan? Nah, baik itu energi alternatif. Nah, kita memiliki hak karena hak itu merupakan segala sesuatu yang harus kita peroleh. Sedangkan kewajiban segala sesuatu yang harus kita lakukan.
Nah, pemanfaatan sumber energi harus sesuai dengan hak dan kewajiban kita. Harus seimbang antara hak dan kewajiban. Kemarin ada soal bahwa kalau kita melaksanakan kewajiban, berarti kita sudah melaksanakan kerjasama secara tidak langsung ya nak. Nah, air ini merupakan salah satu sumber energi. Setiap manusia memiliki haklah mendapatkan air. Untuk apa? Untuk mandi, minum, mencuci, dan yang lainnya. Manusia juga memiliki kewajiban menghemat penggunaan air. Ya, kemarin sudah kita belajar kegiatan-kegiatan yang dapat menghemat air ya nak. Manusia harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Agar apa? Agar kehidupan kita menjadi harmonis. Nah, sekarang kita belajar pecahan campuran. Pecahan campuran ini terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, pecahan campuran bisa disimbolkan dengan A, B per C ya nak. A, B per C. A ini bilangan bulat. Bilangan bulat itu 1 sampai ya seterusnya ya nak. Kemudian B itu pembilang, C itu penyebut yang tidak sama dengan 0 ya nak. Jadi penyebut itu tidak pernah 0 ya nak. Oke, A bilangan bulat, B pembilang, C penyebut. Nah, inilah yang dikatakan dengan pecahan campuran. Nah, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, contoh di sini ada 9/15. Ya, 9/15 ya nak. Contoh pecahan campuran, pecahan biasanya. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Nah, yang pertama, bagilah pembilang dengan penyebutnya. Hasil baginya merupakan bilangan bulat pada pecahan campuran. Sisa bagi merupakan pembilang pada pecahan biasa dan penyebutnya tetap. Maka nanti didapatkan hasil 9/5 tadi menjadi 1/4/5. Nah, contohnya ya nak. Contoh di sini. Mengubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Nah, yang pertama kita bagi dulu 7/4. Nanti dapat dibuat seperti ini nak. 7 dibagi 4. Masih ingat ya? 7 dibagi 4. Nah, sekarang kita buat dulu 4 kali berapa supaya 7? 4 kali 1 sama dengan 4. 4 kali 2, 8. Berarti tidak bisa kali 2 ya nak. Karena dia sudah melebihi 7. Maka kita buatlah 1. 4 kali 1 sama dengan 4. Kita tulis di sini 4. Lalu kita kurangkan. 7 dikurang 4 sama dengan 3. 4 kali berapa supaya 3? Enggak bisa lagi kan nak. Maka inilah yang disebut dengan sisa bagi. Nah, sekarang maka pecahan sederhana 7/4 ini kita buat menjadi pecahan campuran, yaitu di sini 1. Hasil baginya 1. Sisanya berapa? 3. Maka kita buat di sini 1 3/4. Ya, jadi 1 ini bilangan bulat tadi ya nak. 3 ini sisa baginya. 1, 3 sisa bagi per 4. Pernya tetap sama ya penyebutnya nak. Jadi pecahan 7/4 diubah menjadi pecahan campuran. Hasilnya menjadi 1 3/4. Oke. Nah, cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, ini kebalikan yang tadi ya nak. Kalikan bilangan bulat pada pecahan campuran dengan penyebutnya. Jumlahkan dengan pembilangnya. Penyebut pecahan tersebut tidak berubah. Ya, sama seperti tadi penyebutnya tidak berubah ya nak. Nah, yang pertama kalikan bilangan bulat pada pecahan campuran dengan penyebutnya. Ya. Nah, contohnya di sini ya nak. 1 3/4. Jika diubah menjadi pecahan biasa, 1 dikali 4 ditambah 3.
Itu caranya nak. Bilangan bulatnya dikali penyebut, ya, ditambah pembilang. 1 dikali 4 tambah 3. 1 kali 4 tambah 3. Ya. 1 kali 4 duluan kita kerjakan karena dia kali ya nak. 1 kali 4 berapa? 4. Tambah 3, 7. Maka hasilnya 7/4. Nah, maka pecahan campuran 3/4 ini sama dengan 7/4. Ini pecahan campuran, ini pecahan biasa. Jelas ya nak? Nah, cara mengubahnya dari pecahan biasa ke pecahan campuran, dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Seperti ini ya nak. Nah, itulah cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran dan pecahan campuran ke pecahan biasa. Oke, jelas ya nak? Kalau ada yang kurang mengerti nanti boleh bertanya japri kepada Mem. Oke, itulah materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Thank you all and thank you for your attention. Bye-bye.